pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Cacah juas. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak di pagi ini. Ibu mau cek kehadiran siapa yang tidak masuk hari ini. Hieronymus ya? Ya. Siapa yang tahu kenapa Hieronymus tidak masuk hari ini? Sakit. Sakit apa? Sakit apa? Tidak tahu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, Ibu minta kesediaan salah seorang murid untuk pimpin kita dalam doa. Oh ya, baik. Saya berdoa menurut nama saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai baik bapak kami. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, sebelum itu kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak bangun semua. Kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila. Kesepakatan kelas kita, kalian anak-anak masih ingat toh? Harus tertib. Jadi tidak ada yang bermain-main ketika sedang dalam kegiatan belajar mengajar ya. Kita ice breaking dulu ya sebelum ini apa? Sebelum mulai pembelajaran kita ice breaking dulu. Silakan berdiri lagi. Sebenarnya atau sesungguhnya dan sebaliknya ya. Sesungguhnya gajah itu Besar. semut itu Kecil. sebaliknya gajah itu Kecil. semut itu Besar. sudah bisa. Sudah. Sesungguhnya gajah itu Besar. semut itu Kecil. sebaliknya semut itu Besar. gajah itu. Kecil. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Ibu ada pertanyaan pemantik. Ada di papan? Ya. Ini pertanyaan pemantiknya. Pernahkah kamu terlibat dalam sebuah proyek yang dilakukan di sekolah? Ceritakan pengalamanmu. Siapa yang bisa? Yang pernah punya ikut kegiatan dalam proyek? Ya, kegiatan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional, yang kedua menyebutkan 4 prinsip dengan tepat, yang ketiga berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah terstruktur seperti
laki-laki yang menggunakan komputer. Nah, contohnya itu ketika anak-anak mau memasak mie instan. Ada yang bisa membantu ibu untuk maju ke depan untuk menjelaskan cara memasak atau membuat mie instan. Vanessa, ayo coba. Baik, selamat pagi teman-teman dan ibu guru yang saya kasih dan yang saya hormati. Kenalkan, nama saya Vanessa Kuslia Ulin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang cara memasak mie instan. Yang paling pertama, ada alat dan bahannya seperti kompor gas, kompor minyak, tanah, ada mantik, ada instan, sendok, garpu, piring, dan yang lainnya. Yang paling pertama, kita juga harus merebus minyak itu terlebih dahulu sebelum kita masak. Yang kedua, biasanya kita harus buka kukusan mie instan itu dan kita mengambil bumbunya dan kita menaruhnya di satu piring berbeda. Setelah itu kita pastinya juga menunggu air itu untuk sambil menunggu itu sambil mendidih 2-3 menit. Setelah itu pastinya kita juga Ya, tepuk tangan untuk Vanessa. Silakan duduk kembali. Terima kasih banyak ya. Tuh, langkah-langkah membuat mie instan. Yang pertama apa? menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua? Memasukkan air ke dalam piring. Yang ketiga? Menyalakan kompor. Yang keempat? Menaruhkannya dari selain di atas kompor. Selanjutnya? Tunggu sampai air mendidih lalu masukkan mie. Terus? Sementara mie dimasak, siapkan wadah untuk menyiapkan bumbu. Setelah mie matang, akan ditiriskan lalu masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan. Iya, begitu ya cara masak mie. Ada yang pernah masak mie di rumah? Ada? Siapa? Ya, ternyata semua sudah pernah masak mie sendiri di rumah ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Apa yang terjadi kalau langkah-langkah yang kalian lakukan itu salah? Misalnya kalian memasak mie tapi langkah-langkahnya salah, itu nanti hasilnya seperti apa? Gagalnya seperti apa? Tidak enak. Rasanya tidak enak. Kenapa bisa tidak enak? Ibu ada video, silakan anak-anak tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat telepon sederhana dari bahan kaleng bekas. Sekarang ibu akan siap apa materinya di depan. Kalian silakan perhatikan. Ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Perbandingan yang diikuti oleh beberapa Aku berdiri di sini sana. Apa itu berpikir komputasional? Adalah proses-proses yang menggunakan penggunaan konsep-konsep Komputasi dan alat-alat pemrograman. Ya, ulangi ya. Berpikir komputasional adalah
pemecahan masalah yang melibatkan penggunaan konsep-konsep komputasi dan alat-alat pemrograman untuk merumuskan masalah dan solusi dengan cara yang dapat diproses oleh komputer. Nah, ini adalah cara berpikir yang membantu kita untuk memahami dan memecahkan masalah dengan lebih efisiensi, gitu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke elemen berpikir komputasional yang dia memiliki beberapa elemen penting. Yang pertama, penguraian masalah. Itu tuh membagi masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Hal ini untuk mempermudah pemahaman dan penyelesaian masalah secara bertahap. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu kita bisa mengidentifikasi pola atau kesamaan dalam data atau masalah. Pengenalan pola membantu dalam memprediksi solusi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu memfokuskan pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang kurang penting. Ini membantu dalam menyederhanakan masalah sehingga solusi dapat ditemukan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, perancangan algoritma. Itu untuk mengembangkan langkah-langkah atau proses sistematis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma adalah inti dari pemrograman komputer yang memungkinkan komputer untuk menyelesaikan masalah secara otomatis. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita lanjut. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Ada yang tahu kenapa penting? Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, memperkuat logika dan kreativitas. Yang ketiga, adaptasi teknologi. Ya. Dan kita lanjut ke penerapan berpikir komputasional ya. Itu bisa diterapkan di berbagai situasi. Yang pertama itu di pendidikan. Itu tuh membantu siswa dalam memecahkan masalah matematika dan sains. Terus untuk di dunia bisnis digunakan untuk menganalisis data dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, teknologi informasi. Itu dasar dari pengambilan perangkat lunak dan sistem komputer. Supaya anak-anak lebih paham, Ibu akan kasih tugas. Itu nanti tugasnya secara berkelompok. Jadi silakan bagi berdasarkan kelompoknya. Ya, Ibu bagi LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3.
anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama dari kelompok 1, silakan yang maju untuk mempresentasikan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cara membuat telur dadar. Demikian hasil presentasikan kami. Tepuk tangan semua. Ada pertanyaan, sabar dulu Kak. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada tambahan mungkin, atau mungkin ada yang salah caranya? Ya? Sudah? Oh, bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman yang Ibu Guru. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara menanam sayur kangkung. Demikian presentasi dari kami. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3. Yang lain tenang. Shalom, selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru yang saya kasihi atau saya hormati. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Judul tema di pagi hari ini adalah rencana LILIFO. Pertanyaannya adalah, tuliskan apa saja yang perlu kamu siapkan jika kamu berencana mengikuti kegiatan tradisi menangkap ikan di laut saat air surut atau saat LILIFO. Jawabannya adalah lilika. Alat lilika ini untuk digunakan untuk menaruh ikan yang kami sudah dapatkan. Alat yang kedua, sesorok. Sesorok ini digunakan untuk menyorok ikan dalam tradisi menangkap ikan di laut. Yang ketiga, senter. Alat senter ini digunakan untuk menyenter ikan-ikan pada waktu malam atau hari sudah gelap. Yang keempat, atau panah atau tombak. Tombak dan panah ini digunakannya untuk menombak ikan-ikan saat ikan sedang ketiduran atau ikan-ikan tersembunyi di balik batu. 5. Sepatu. Sepatu untuk melindungi kaki dari duri-duri dan ular laut atau sebagainya. Demikian hasil kerja kami di pagi hari ini oleh kelompok 3. Terima kasih, shalom. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa ya? Pas semua ini tidak ada pas karena tidak mengerti atau pas karena sudah betul-betul mengerti? Ya, silakan mau tanya. Nanti kelompoknya bisa dibantu ya, jawab ya. Pada jam berapa LILIFO? Sekitar jam 4 sore atau jam 4 pagi. Dan bisa sore atau bisa malam. Ya, tepuk tangan. Ya, waktu LILIFO gitu bisa pagi dan bisa malam. Sore tidak? Bisa juga. Berarti tergantung dari surutnya air laut begitu ya? Iya. Biasa apa saja yang terdapat yang bisa didapatkan waktu LILIFO? Ikan, keong, dan sayur laut. Ya, tepuk tangan. Untuk kelompok 1 tadi cara membuat Telur dadar. Telur dadar. Ini siapa yang pernah buat telur dadar? Saya. Tadi tahapannya sudah betul, Pak? Sudah. Sudah ya. Berarti kita harus siapkan alat dan bahan dulu ya. Ya. Ya, oke. Ya, ada yang bisa buat kesimpulan dari kegiatan kita pagi ini? Silakan jawab Vanessa. Kesimpulan tentang berpikir komputasional atau apa yang tadi kalian pelajari itu kesimpulannya apa?
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah yang melibatkan penggunaan konsep-konsep komputasi dan alat-alat pemrograman untuk merumuskan masalah dan solusi dengan cara yang dapat diproses oleh komputer. Terus untuk dekomposisinya itu dengan mempelajari dekomposisi kita dapat membagi masalah yang besar, kita bisa bagi menjadikan masalah itu menjadi masalah yang jadinya kecil-kecil gitu, yang lebih kecil begitu ya. Ya, silakan anak-anak tulis kesimpulannya, sudah ada di papan ya. Silakan. Ya. Kita sama-sama merefleksikan kegiatan kita hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Ya. Hal yang paling kalian sukai dalam pembelajaran ini apa? Tentang apa tadi? Kelompok bekerja bersama. Apalagi? Ada yang lain yang kalian senangi di pelajaran ini apa? Tadi pembahasan tentang apa? Saat apa? Saat mempresentasikan atau saat bekerja sama dalam kelompok? Oh, bersama. Terus hal yang menurut anak-anak sulit itu apa? Apa? Yang kalian anggap sulit dalam materi tadi itu apa? Membuat kesimpulan. Iya, membuat kesimpulan. Terus anak-anak ingin belajar lebih tentang apa? Tentang berpikir komputasional. Oh iya. Terus perasaan saat anak-anak belajar hari ini bagaimana? Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai hari ini? Nah, sebelum kita mulai mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kita berdiri semua, kita menyanyi satu buah lagu. Mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan salah seorang siswa untuk pimpin doa. Silakan. Teman-teman dan ibu guru, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami merasa bersyukur karena Engkau telah mengizinkan kami dari pagi mulai kegiatan ini dari awal hingga sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Anak-anak ingat untuk tetap semangat dalam belajar ya. Sampai jumpa besok. Selamat pagi. Selamat